Kalau masih ada yang bingung cara memasang harga jual pada warung yang kita kelola, ini ada apa ya? Ada pengalaman saya untuk bagaimana memasang sebuah harga jual produk pada warung yang saya kelola. Simak videonya sampai selesai. Sebelum menentukan harga jual produk di warung yang kita kelola, dulu harus memahami beberapa 4 atau 5 hal ini ya. Yang pertama, kuasai medan. Yang kedua, grosir murah. Yang ketiga, jumlah kompetitor. Yang keempat, baru menentukan harga. Pada poin yang pertama yaitu kuasai medan. Maksudnya kuasai medan ini adalah di mana posisi warung kita berada. Sebab ini sangat menentukan perkembangan sebuah warung atau toko gitu. Apalagi toko-toko baru seperti saya ini, tergantung bagaimana kita bisa menguasai sebuah area atau sebuah medan. Setelah kita menguasai medan, barulah kita menuju ke mencari yang namanya grosir murah. Atau poin kedua, kita harus bisa memahami yang namanya grosir murah. Grosir murah itu juga kan menentukan harga jual nantinya produk yang kita jual di warung kita. Ya, kan kita udah menguasai medan nih. Terus kita harus mencari grosir murah. Di mana grosir murah yang berada? Grosir murah itu berada. Nah, kalau saya kan di Ciledug Tangerang ini yang namanya grosir itu banyak banget. Banyak banget yang jualan grosir murah, semi grosir lah, banyak. Makanya saya itu belanja itu nggak di satu tempat atau di satu titik. Saya itu belanja di banyak tempat. Jadi kita harus mencari grosir yang paling murah gitu kan. Dalam sehari kadang-kadang saya keliling gitu mencari grosir murah. Grosir apapun, produk apapun saya cari gitu, yang cari murah. Nah, setelah kita tahu gitu di mana grosir murah berada, nah disitulah kita bisa menentukan harga jual sebuah produk gitu. Karena kan emang kalau untuk kadang-kadang ada orang menjual produk A gitu kan, mencari-cari di kompetitor kita itu jual produk A berapa sih. Nah, kita akhirnya membanding-bandingkan gitu produk, sebuah produk harganya segini kita harus jualnya segini, produk yang lain jual segitu kita segitu, maksudnya komputer lain gitu jual segitu kita jual segitu. Jadi ada yang lebih praktis sebenarnya yang bakal saya sharing ya di sini, pengalaman saya gimana caranya menentukan harga jual biar bisa bersaing dengan kompetitor. Setelah kita menguasai atau kita mengetahui di mana grosir murah, poin selanjutnya yang harus kita pahami adalah jumlah kompetitor. Jumlah kompetitor yang ada di warung kita. Kalau di sini saya jumlah kompetitornya lumayan banyak, yang ada sekitar 5 sampai 6 warung dengan jarak 100 meteran hingga 300 meteran. Bahkan satu RT itu di sini ada 4 sampai 5 yang jualan
warung gitu di sini, termasuk saya gitu kan. Nah, pada poin yang ketiga ini kita harus tahu siapa kompetitor kita, berapa jumlah kompetitor kita. Setelah kita tahu, baru kita bisa pasang harga produk yang ada di warung kita. Kenapa harus tahu jumlah kompetitor? Karena kan setelah kita mengetahui jumlah kompetitor kita, kita jadi bisa memahami gitu, kompetitor kita beli barangnya di mana sih, di grosiran yang mana sih gitu kan. Pengalaman saya sih ketemu sama kompetitor di salah satu agen itu sering banget gitu ketemu. Jadi saya bisa tahu harga modalnya dia gitu. Dia juga tahu pasti harga modal warung saya gitu kan. Nah, disitulah kita bisa tahu, sama-sama tahu berapa modalnya dan berapa yang harus kita pasang harga untuk di warung kita. Itu yang ketiga. Nah, selanjutnya poin keempat, yaitu kita juga kalau untuk bersaing dengan kompetitor, kita juga harus mempunyai produk unggulan. Produk unggulan ini maksudnya gimana? Produk unggulan dimana lakunya itu cepet banget. Saya itu ada produk unggulan, yaitu dari minuman. Minuman itu sangat saya jual semurah mungkin. Contohnya misalkan saya jual teh pucuk. Teh pucuk itu saya jual 2.500 per botol. Seharusnya kan jualnya itu 3.000 atau 3,5. Itulah produk yang jadi unggulan saya di warung ini. Kenapa saya jual 2.500? Karena untuk menarik minat para pembeli gitu. Untungnya itu memang kecil, tapi itu jadi apa ya, umpan gitu, umpan kita untuk untuk para pembeli gitu kan. Bahkan saya pernah dikomplain sama pembeli, kenapa jualnya 2,5 enggak 3.000 aja. Saya bilang aja biar cepet habis barangnya gitu. Itu yang saya maksud dengan produk unggulan. Nah, jadi kalau kita sudah memahami 4 poin itu, jadi kita bisa bersaing dengan kompetitor yang ada di sekitar kita gitu. Dan cara menentukan harga pun nggak perlu pusing-pusing lagi karena udah sama-sama tahu gitu kan. Tinggal kita berani enggak menentukan harga semurah-murahnya gitu. Misalkan kita jual apa ya, rokok di kompetitor, misalkan Jarum Super, saya jualnya 20.000. Kompetitor tahu untungnya berapa kalau jual 20.000. Akhirnya saya pun jadi tahu kalau dia jual 20.000 ya kita bersaing aja gitu. Tinggal pembeli mau pilih warung yang mana gitu kan. Demikianlah video kali ini tentang bagaimana caranya menentukan harga jual produk di warung kita yang kita kelola. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak usah tanya-tanya lagi, nyuruh si ini nyuruh si itu untuk tahu kompetitor jual barang ini berapa sih, kompetitor jual barang itu berapa sih. Jadi nggak perlu begitu lagi. Cukup dengan cara 4 poin itu kita jadi bisa untuk bagaimana menentukan harga. Semoga apa yang saya sampaikan pesannya masuk, memahami apa yang saya utarakan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri.
Salam sembako Indonesia.